Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Putra Widodo dengan NIM 3123 dari kelas TI 236. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban UTS matkul basis data. Yang pertama itu ada apa itu DBMS? DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Kedua, apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data terjadi ketika ada duplikasi informasi dalam basis data. Ini bisa terjadi karena penyimpanan data yang berlebihan dan dapat menyebabkan inkonsistensi. Ini maksud redundansi data yaitu ada data yang double di dalam basis data yang menyebabkan inkonsistensi dalam sebuah data. Dan yang ketiga ada jelaskan ini maksud dengan entitas. Entitas dalam konteks basis data, entitas merujuk pada objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Ini memiliki atribut yang unik dan dapat diidentifikasi seperti orang, tempat, atau objek lainnya. Dan yang keempat, apa itu composite key? Composite key ini adalah kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang digunakan bersama untuk mengidentifikasi secara unik sebuah tuple dalam sebuah tabel basis data. Ini membantu dalam menetapkan keturutan yang unik pada data. Dan yang kelima yaitu ada apa kegunaan indeks key? Indeks key digunakan untuk mempercepat pencarian data dalam basis data. Ini menciptakan daftar nilai unik dan menghubungkannya dengan lokasi fisik di mana nilai-nilai tersebut disimpan sehingga mempercepat proses pencarian. Dan yang keenam, ada berapa jenis arsitektur basis data? Jenis arsitektur basis data itu ada 3, yaitu sistem terpusat atau centralized system, sistem client server, dan sistem terdistribusi. Apa itu sistem terpusat? Sistem terpusat atau centralized system, sistem basis data yang dijalankan pada sistem komputer tunggal dan tidak berinteraksi dengan sistem pada komputer lain. Pengguna terkoneksi ke komputer pusat melalui terminal. Yang kedua ada sistem client server, yaitu pengguna terkoneksi ke pusat data yang disebut server system melalui suatu program pengguna atau user interface yang terdapat pada personal komputer. Sistem tempat program pengguna berada disebut client system. Ketiga yaitu sistem distribusi, yaitu sekumpulan data yang secara logis adalah milik satu sistem yang sama, tapi secara fisik tersebar di beberapa tempat di jaringan. Yang ketujuh ada apa saja level basis data. Level basis data juga ada 3, yaitu level fisik, level konseptual, dan level eksternal. Level fisik ini adalah lapisan terbawah dalam arsitektur basis data. Level fisik menangani bagaimana data fisik disimpan di perangkat penyimpanan, seperti hard drive atau memori. Ini termasuk terstruktur penyimpanan fisik seperti blok data dan indeks. Dan yang kedua ada level konseptual, yaitu level ini mendefinisikan struktur data secara keseluruhan dalam basis data. Ini mencakup entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Model data yang umum digunakan di level ini adalah model relasional. Dan yang ketiga ada level eksternal, yaitu level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan atau view yang berbeda dari user lainnya. Dan yang ke-8 ada apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan. Perbedaan antara basis data hierarki dan berjaringan yaitu basis data hierarki menggunakan model pohon untuk menyimpan data, sedangkan basis data jaringan menggunakan model graf untuk menggambarkan hubungan antara entitas. Ini mempengaruhi cara data diorganisir dan diakses. Dan yang ke-9 ada apa perbedaan relational database dengan entity relationship. Perbedaan antara relational database dan entity relationship yaitu relational database menggunakan tabel untuk menyimpan dan mengelola data, sementara entity relationship adalah
Model konseptual yang digunakan untuk merancang skema basis data yang menggambarkan hubungan antara entitas. Dan yang ke-10 adalah apa perbedaan SQL dengan NoSQL, dan berikan contoh basis data berbasis NoSQL. Perbedaan antara SQL dan NoSQL yaitu SQL menggunakan bahasa query atau terstruktur dan biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan konsistensi dan integritas data yang tinggi. Sementara NoSQL menggunakan struktur penyimpanan yang fleksibel dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas dan ketersediaan tinggi. Contoh basis data NoSQL termasuk MongoDB dan Cassandra. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.